Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewi Febrianti, NPM 0020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bersaing dalam bisnis pendidikan. Lembaga pendidikan yang merupakan penyedia jasa pendidikan berusaha untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan, yaitu para siswa dengan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Sagala 2010, mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal ataupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, tiap lembaga pendidikan perlu untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui strategi-strategi yang tepat demi tercapainya kepuasan siswa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rahayu 2008, bahwa satuan pendidikan dituntut untuk senantiasa merevitalisasi strateginya, guna menjamin kesesuaian tuntutan, lingkungan, dan persaingan dengan kekuatan internal yang dimilikinya. Maraknya pertumbuhan lembaga pendidikan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamisnya sektor pendidikan. Persaingan antara lembaga pendidikan merupakan sebuah proses evolusi. Maksud evolusi adalah makna persaingan antar lembaga pendidikan yang telah bergeser dari konteks substansi, strategi, dan polanya, sehingga terdapat konsekuensi terhadap kecenderungan kompetensi dalam bisnis pendidikan. Persaingan antar lembaga pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah antisipasi jika mereka menginginkan eksistensi dan pengembangan secara berkelanjutan. Beberapa strategi sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan jika ingin memenangkan persaingan antar lembaga. Beberapa faktor secara dominan mempengaruhi daya saing sebuah lembaga pendidikan, antara lain: yang pertama, lokasi. Secara umum, lembaga pendidikan akan berupaya mencari lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki akses terhadap sektor lainnya, sehingga faktor ini merupakan salah satu keunggulan komparatif untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, ada keunggulan nilai. Misalnya, kelebihan kurikulum yang diterapkan, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga keunggulan kerjasama. Yang ketiga, ada kebutuhan masyarakat. Pada beberapa kasus umum, terdapat beragam alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tertentu. Salah satu alasan yang paling mengemuka adalah faktor kualitas yang menyangkut proses pembelajaran dan hasilnya, termasuk kepastian setelah anak mereka menamatkan pendidikan dari sebuah lembaga pendidikan. Masyarakat menilai keterserapan mereka di sekolah berkualitas pada tingkat atasnya merupakan salah satu alasan mereka rela menyekolahkan anaknya berbondong-bondong ke kota. Strategi memenangkan persaingan. Ada 6 strategi untuk memenangkan persaingan. Yang pertama ada mengetahui target pemasarannya, yang kedua ada strategi diferensiasi, yang ketiga ada diversifikasi, yang keempat ada mengelola inovasi, yang kelima ada mengelola kultur organisasi, yang keenam ada mengelola perubahan. Persaingan antar lembaga pendidikan yang sedemikian ketat secara nyata memunculkan minat pemilik modal untuk berinvestasi pada sektor ini. Komersialisasi pendidikan memang tidak tepat, namun pengelolaan secara profesional semakin mendesak untuk dilakukan. Kecuali lembaga tersebut hanya ingin bertahan hidup saja tanpa motivasi untuk berkembang, sehingga mereka cenderung pasrah. Kondisi demikian banyak ditemui terutama di pedesaan yang relatif jauh dan informasinya yang terbatas aksesnya. Strategi bersaing di dalam kompetisi pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Selanjutnya,
mengetahui target pemasarannya. Adapun target pemasarannya adalah kelompok masyarakat sesuai ekonomi. Yang pertama ada kelompok masyarakat tidak mampu, yang kedua ada kelompok masyarakat menengah, yang terakhir ada kelompok masyarakat mampu. Yang pertama, langkah lembaga pendidikan harus mengetahui pangsa pasarnya. Masyarakat secara umum terbagi menjadi 3 kelompok utama secara ekonomi, yaitu ekonomi, kelompok masyarakat tidak mampu, yang kedua ada kelompok masyarakat menengah, yang ketiga ada kelompok masyarakat mampu. Kelompok masyarakat tidak mampu sangat peka terhadap biaya pendidikan, sehingga golongan ini memilih lembaga pendidikan mendasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian masyarakat menengah cenderung bersifat situasional dan mereka berasumsi jika pendidikan berkualitas sangat penting. Namun mereka relatif masih rasional di dalam melihat besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar, sehingga cenderung berhati-hati di dalam memilih lembaga pendidikan yang menurut mereka cukup baik. Kelompok terakhir adalah kelompok masyarakat mampu. Mereka cenderung menutup mata terhadap biaya pendidikan yang harus ditanggung dengan alasan kualitas. Jadi, di sini kita harus mampu menyelesaikan kebutuhan pendidikan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakatnya. Strategi diferensiasi. Keunggulan potensi lembaga pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan program pendidikan. Yang kedua, ada fasilitas. Yang ketiga, ada kemudahan akses. Yang keempat, ada proses pendidikan. Yang kelima, ada layanan. Yang keenam, ada pasca layanan pendidikan. Langkah kedua adalah strategi diferensiasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berhasil karena mereka memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga lainnya. Keunggulan tersebut antara lain dalam hal yang pertama, kurikulum dan program pendidikan. Yang kedua, ada fasilitas. Yang ketiga, ada kemudahan akses. Yang keempat, ada proses pendidikan. Yang kelima, ada layanan. Dan yang keenam, ada pasca layanan pendidikan. Lembaga pendidikan yang berhasil berkembang dengan baik, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Semakin banyak aspek yang dimiliki, tentu akan memperkuat struktur lembaga pendidikan secara maksimal. Pada sisi lain, pemerintah sebaiknya memberikan regulasi terkait pengelolaan pendidikan sehingga tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang dibiarkan, maka posisi masyarakat tidak memiliki bargaining power sehingga mereka akan dijajah oleh lembaga pendidikan dan terpaksa mengikuti secara emosional. Diversifikasi. Langkah ketiga adalah langkah diversifikasi. Langkah ini merupakan tindakan untuk mengembangkan lembaga pendidikan dengan cara perluasan layanan dan upaya peningkatan secara berkelanjutan. Diversifikasi yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan meliputi yang pertama, menambah jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, perluasan pangsa pasar, misalnya dengan membuka lembaga pendidikan di tempat lainnya, tetapi melalui upaya peningkatan jenis layanan dan penyesuaian dengan kultur setempat. Upaya diversifikasi yang paling kentara terletak pada perluasan pangsa pasar dengan mengedepankan pada jenis layanan yang memuaskan masyarakat dan berkesinambungan. Langkah keempat adalah mengelola inovasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga persaingan secara maksimal. Inovasi harus dilakukan secara terus-menerus. Inovasi di dalam lembaga pendidikan antara lain dalam hal yang pertama ada pada program pendidikan, yang kedua pada media pembelajaran, yang ketiga pada metode pembelajaran, yang keempat ada sumber belajar, yang kelima pada pengelolaan lembaga inovasi saat ini merupakan sebuah keharusan. Lembaga pendidikan yang tidak mampu melakukannya akan semakin tertinggal. Masalahnya, tidak semua lembaga pendidikan di semua jenjang pendidikan mampu melakukannya. Lembaga pendidikan yang sehat, persentasenya tidaklah terlalu banyak sehingga persaingan yang terjadi akan membentuk 3 kluster utama, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan besar, yang kedua, lembaga pendidikan menengah, dan yang ketiga, lembaga pendidikan kecil. Lembaga pendidikan besar bukan semata dilihat dari ukurannya,
namun antara lain dari kerjasama antar lembaga dan subsidi silang antar cabang yang disinyalir memperkuat struktur lembaga tersebut. Pada lembaga pendidikan menengah dan kecil cenderung memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak selalu siap mengantisipasi perkembangan dan persaingan yang semakin terbuka. Langkah yang kelima adalah mengelola kultur organisasi. Organisasi lembaga pendidikan sangat menentukan kemajuan sebuah lembaga, termasuk dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan yang sehat terlihat dari dinamis dan utuhnya sebuah lembaga sehingga mereka memiliki kesatuan langkah untuk menuju kemajuan dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Perlu disadari bahwa saat ini jumlah lembaga pendidikan swasta pada semua jenjang apabila diambil rata-rata sekitar 68% dikelola oleh masyarakat sehingga persaingan demikian kompleks dan terbuka. Organisasi yang sehat pada sebuah lembaga antara lain ditentukan oleh kepemimpinan yang baik, tiga pendekatan untuk memproduksi dan mengelola inovasi yaitu yang pertama, usaha internal lembaga atau internal corporate venturing, yang kedua ada aliansi strategis, yang ketiga ada akuisisi, baik secara langsung maupun investasi tidak langsung. Kepemimpinan lembaga pendidikan memerlukan sebuah pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan dunia industri. Warna kepemimpinan tercermin dari organisasi pendidikan dan kinerjanya, termasuk prestasi dan tingkat eksis sebuah lembaga pendidikan, sehingga pemimpin yang profesional akan semakin menentukan kultur organisasi lembaga pendidikan yang baik akan membawa kemajuan pada dimensi yang lebih luas sehingga mampu bersaing secara nyata. Langkah keenam adalah mengelola perubahan. Terdapat beberapa hal yang perlu dikelola menyangkut perubahan ini supaya organisasi dapat berkembang dengan baik, yaitu yang pertama, perubahan pangsa pasar lembaga pendidikan, yang kedua, perubahan budaya organisasi pendidikan, yang ketiga, perubahan tantangan dengan lembaga lainnya. Berbagai perubahan harus disikapi secara profesional, sehingga sebuah lembaga dapat eksis, terlebih persaingan semakin ketat dan membutuhkan inovasi dalam berbagai hal. Lembaga pendidikan memiliki kekhususan dalam hal input dan prosesnya, karena produknya pun berbeda dengan produksi pabrik, sehingga sangat spesifik dan unik. Mengelola perubahan harus dimulai dari dalam organisasi lembaga pendidikan, sehingga mampu bersaing keluar dengan baik. Ketika di dalam organisasi tidak sehat, maka organisasi lembaga pendidikan hampir dapat dipastikan akan semakin tertinggal dan tidak mampu bersaing. Perubahan yang paling sulit diantisipasi menyangkut internal movement yang kadang tidak solid, sehingga kebersamaan di dalam kemajuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.